tidak hanya menjadi tim ses, opsi-opsi yang disuarakan teman-teman kan. Kalau kita lihat nama-nama yang beredar, Ibu Mega kan belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar. Jadi antara sebagai tim ses, kemudian opsi-opsi sebagai bakal calon wakil presiden itu juga masih terbuka buat Pak Andika karena pengalaman yang luas. Pak Andika tertarik nggak Pak untuk jadi cawapresnya Mas Ganjar Pak? Saya siap, apapun yang ditugaskan saya siap. Surya Paloh itu sudah mencoba menyalip di tikungan dengan terus-menerus mengajak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Nasdem. Tetapi Ganjar menolak karena dia itu setia pada partainya. Dan karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Anies Baswedan adalah jalan untuk Surya Paloh menuju eksistensi ambisinya untuk menjadi kingmaker di dalam perhelatan pemilihan presiden ini. Dengan mendukung Anies, Surya Paloh akhirnya menjadi sejajar dengan PDI Perjuangan karena mereka sama-sama punya calon presiden. Hanya situasi ini akhirnya jadi pisau bermata dua untuk Surya Paloh. Karena Anies nggak bisa mereka jual selain harus menjadi antitesa Presiden Jokowi. Mungkin kita perlu siapkan perdebatan antara saya dengan ahli strateginya Nasdem. Siapa Bang? Ya siapalah gitu ya untuk membedah strategi Anda itu benar atau tidak. Gitu. Nah, nih di belak-belakan nih nanti nih kita siapin ya. Kita siapin. Karena menurut saya ini strateginya salah gitu loh. Antitesis. Begitu meledak antitesis, posisi Nasdem yang berada di dalam pemerintahan bingung. Gue kok ada di dalam, padahal gue antitesis. Kalau berani itu harus ada penegasan. Oh dianya? Ya kan gini, Anda mau ke sana, ya kan orang lain mau ke sana. Waktu orang mau ke sana, Anda mau ke sana itu, Anda harus bilang, saya mau ke sana, nggak ke sono lagi. Ini enggak. Anda bilang Anda mau ke sana, tapi Anda sono gitu. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa disebut masih berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, pada sela-sela pelatihan juru kampanye pemenangan Ganjar di iNews Tower Jakarta pada Selasa 18 Juli 2023. Hasto mengatakan selain berpeluang menjadi cawapres, Andika masih berpeluang menjadi ketua tim sukses atau tim ses pemenangan Ganjar. Terlebih Hasto menuturkan sejauh ini Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri belum memutuskan nama pendamping Ganjar. Sementara Andika sendiri menegaskan dirinya siap menjadi cawapres maupun tim ses Ganjar apabila ditugaskan. Adapun Megawati disebut-sebut telah mengantongi 10 nama bakal cawapres Ganjar. Beberapa nama yang disebut adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menparekraf Sandiaga Uno. Kemudian ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kemudian ada nama Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan Menko PMK Muhadjir Effendi juga sempat disebut sebagai bakal cawapres Ganjar. Sebelumnya memang mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa memastikan dirinya mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, bukan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Andika menegaskan dirinya mendukung Gubernur Jawa Tengah itu sebagai capres adalah keputusan pribadinya. Dia juga mengklaim bahwa Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng dan telah terbukti. Andika menuturkan 3 tahun terakhir angka kemiskinan di Jateng mengalami penurunan. Selain itu, dia juga menjelaskan indeks pembangunan manusia juga mengalami peningkatan di Jawa Tengah. Andika mengklaim indeks pembangunan manusia di Jateng mengalami peningkatan dari 74,45 di 2022 menjadi 74,54 pada 2023. Bahkan, Andika Perkasa hadir dalam acara pelatihan juru kampanye atau Jurkam Muda pendukung bakal capres Ganjar Pranowo. Terlebih berdasarkan pantauan, Andika Perkasa yang mengenakan pakaian safari berwarna hijau tiba di lokasi pelatihan Jurkam sekiranya pukul 14.00 WIB. Kehadiran Andika Perkasa dalam acara tersebut untuk menyampaikan dan memaparkan materi kepada 300 orang Jurkam muda pendukung Ganjar. Hadirnya Andika ini tentu sebagai bukti bahwa ada sinyal kuat Andika menjadi cawapres Ganjar.
dan secara otomatis juga akan membuat Surya Paloh panik dan kepanasan. Pasalnya dua tokoh calon capres pilihannya dulu, yakni Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa, lebih memilih merapat ke PDIP daripada ke partai lain. Bahkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyebut Panglima TNI Andika Perkasa masuk sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Puan juga mengamini kalau Andika bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Tentu saja kekuatan Ganjar memang tak dapat dipandang sebelah mata. Fakta membuktikan Ganjar saat ini sudah melejit duluan bak meteor karena masifnya pergerakannya di media sosial, baik itu di Twitter, Instagram, maupun di YouTube. Bahkan, berbagai relawan Ganjar pun sudah terbentuk dengan sendirinya saat ini. Soal kepemimpinannya juga sudah teruji, gemar menyapa rakyat kecil, humoris, dan tokoh netral yang menjunjung tinggi 4 pilar kebangsaan, dan tidak dekat-dekat dengan kaum khilafah bau onta. Tentu ini adalah salah satu nilai jualnya yang tertinggi saat ini. Ganjar adalah sosok capres yang cocok disandingkan dengan Andika Perkasa, sosok kuat yang akan menopang kinerja Ganjar dalam pemerintahan nantinya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Anies bangga dan pamer jis kemana-mana, bahkan jadi tempat latar untuk ibadah, tapi Anies seperti menari-nari di atas penderitaan warga Kampung Bayam yang tergusur. Anies pilih lepas tangan dan serahkan ke PJ Heru Budi. Dan mudah-mudahan yang pekerjaan-pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan nanti bisa tuntas, sehingga mereka bisa semuanya akhirnya tinggal lagi di sini. Karena tinggal administrasi aja. Pada rencana mau nelpon PJ Gubernur untuk konfirmasi atau gimana gitu Pak? Ojo, cawe-cawe mah. Mereka disarankan untuk mengisi rusun Nagrek Pak? Saya nggak mau terlibat gitu loh. Saya udah selesai tugasnya. Sekarang saya percayakan kepada Pemprov DKI. Apa yang terjadi di Kampung Bayam adalah contoh berikut tentang buruknya pemerintahan Anies. Kampung Bayam adalah sebuah daerah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di bawah perintah Anies, rakyat di daerah itu digusur atau dipindahkan demi pembangunan Jakarta International Stadium. Ya. Lucunya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan pengelolaan Kampung Susun Bayam belum dipegang oleh pemerintah Provinsi DKI. Ia menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Ya, jadi begitulah nasib kaum papa di Kampung Bayam. Mereka cuma jadi korban janji-janji indah Anies Baswedan. Dan sang Anies sekarang ya justru sedang sibuk mengejar kursi kepresidenan. Korupsi tanah DP 0 itu sudah membuat 4 orang menjadi tersangka, dan ini adalah pembangunan janji prioritas ketika masa kampanye yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi gitu ya. Ternyata ada selain soal rumahnya yang nggak sesuai gitu, rumahnya yang nggak sesuai dengan keinginan masyarakat menengah gitu, ternyata ada kasus-kasus korupsi yang melatar belakanginya. Lalu kemudian 3 tanggul pasir disiapkan. Soal polemik warga Kampung Bayam di JIS, Anies lepas tangan tak mau ikut campur. Kasihan Heru Budi bersih-bersih masalah tinggalan era Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mulai angkat bicara terkait polemik Kampung Susun Bayam di Jakarta International Stadium yang belum bisa ditempati oleh warga. Anies mengaku tidak akan ikut campur soal kebijakan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Anies menyebutkan, permasalahan Kampung Susun Bayam hanya tinggal menuntaskan administrasi. Tetapi ia menekankan prinsip keadilan harus diberlakukan di sana seperti di Tanah Merah, Bukit Duri, maupun Kampung Kunir. Menurut Anies, tidak boleh ada ketimpangan pembangunan di Indonesia. Jangan sampai hanya beberapa sektor yang dibangun secara masif, namun pada sektor lain itu dibiarkan. Apalagi diketahui, nasib ex-warga Kampung Bayam masih terkatung-katung lantaran belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam. Warga tidak bisa menempati Kampung Susun Bayam karena harga sewa yang tinggi, yakni sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Alhasil, warga malah menggelar tenda di area JIS. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta sudah menawarkan kepada warga Kampung Bayam untuk menempati Rusunawa Nagrek.
Pemprov DKI kini menyerahkan keputusan kepada warga Kampung Bayam untuk pindah atau tidak ke Rusun Nawanagra. Tentu saja sikap acuh Anies atas masalah Kampung Susun Bayam membuktikan bahwa Anies tipikal orang yang tidak bertanggung jawab atas semua programnya dulu. Padahal adanya masalah itu disebabkan oleh Anies itu sendiri. Bangunan rusun yang sudah jadi, tampak siap dihuni juga, tapi warga eks Kampung Bayam masih belum boleh menempatinya. Dulu pas direncanakan gimana ceritanya? Kok bangunan sudah jadi, warga sudah kadung digusur dari kampung lamanya, sudah kadung berdiri megah di dekatnya. Warga eks Kampung Bayam malah masih berjuang supaya boleh tinggal di sana. Namun jika menanyakan hal ini kepada Anies, rasanya akan percuma saja. Ia pasti sudah menyiapkan ratusan atau ribuan kata buat menangkis setiap serangan yang mengarah kepadanya, meski tetap tanpa solusi. Dan jelas itu terbukti dengan sikap Anies di atas. Kok jadi agak kasihan saya sama Pak Heru Budi Hartono. Beliau sekarang pasti dipusingkan dengan masalah warisan Anies berkaitan dengan rusun ini. Kita cuma bisa berharap agar masalah ini bisa segera terselesaikan, karena semakin lama tertunda, akan semakin beranalah nasib warga eks Kampung Bayam. Nasib warga menengah ke bawah sebenarnya tidak ada perubahan di era Anies. Yang beda adalah mereka terlalu banyak makan janji manis hingga sakit gula. Setidaknya mereka pernah hidup dalam mimpi mulu dan ngarap bahwa Anies bisa mengangkat mereka dari perangkap kemiskinan dan kesulitan. Kadang-kadang sih kasihan lihat mereka, tapi apa daya, mereka tidak pernah sadar sering ditipu menjelang tahun politik. Berpuluh-puluh tahun, mereka itu takdirnya selalu jadi alat politik. Mereka selalu dimanfaatkan untuk meraih simpati. Mereka terlalu gampang percaya jika ada orang yang mengumbar janji akan memperjuangkan nasib mereka. Ibarat sudah pernah jatuh ke lubang yang sama berulang kali sampai tak terhitung lagi, tapi masih tetap tidak sadar. Terlebih seandainya Anies jadi presiden, mungkin akan menjadi sebuah hal yang tragis. Akan ada pengibulan terbesar sepanjang sejarah. Mungkin bisa direkomendasikan dapat rekor dunia Guinness sebagai tukang janji termanis dunia, lebih manis dari 1 ton gula. Kenangan akan janji manis dari sang mantan gubernur yang dulu menjadi harapan perbaikan nasib dan kenyamanan hunian, kini masih belum ada kejelasan. Jika nanti akhirnya bisa dihuni, semoga tidak terlanjur dipakai bersarangnya hantu-hantu yang biasanya kerap menghuni bangunan yang dibiarkan kosong berbulan-bulan ya. Jadi, bagaimana menurut Anda?